Halo kawan, kembali lagi di channel Sam Keceng. Kali ini kita akan bahas video Bad Genius. Film ini menceritakan tentang seorang anak pintar yang menjual otaknya untuk mendapatkan uang ratusan juta. Penasaran? Yuk simak videonya. Sebelum lanjut ke filmnya, kalian wajib subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih sudah subscribe channel Sam Keceng. Yuk simak videonya. Di awal cerita menunjukkan seorang ayah yang mengantarkan anaknya untuk daftar masuk SMA. Dia menceritakan berbagai prestasi yang didapatkan anaknya. Ini Lin. Karena kepintaran si Lin dapat beasiswa dari sekolahan tersebut. อุปกรณ์การเรียนใหม่แล้วก็ชุดนักเรียนใหม่ด้วยอะค่ะรวมๆแล้วหนูเลยคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มอะค่ะ Skin berpindah di sesi pemotretan. Ini Grace. Dia teman Lin. Walau good looking, si Grace ini tidak terlalu pintar. บางทีเขาอาจจะแอบด่าว่าหนูโง่ก็ได้มั้งคะ Waktu berlalu, tibalah saatnya UTS. Sebenarnya soal dari ujian ini telah dipelajari sama Grace, tapi karena kebodohannya si Grace tidak bisa apa-apa. Karena Lin teman yang baik, dia berinisiatif buat memberikan contekan. Andai saya punya teman seperti Lin. Karena dapat contekan, si Grace mendapatkan nilai IPK 3,87 dan pastinya si Lin dapat nilai sempurna ya. Untuk merayakan nilai bagusnya, si Grace mengajak Lin untuk berpesta bersama pacarnya yang bernama Pat. Ini Pat, pacar Grace. Dia ini murid yang kaya. Di sini Pat juga ingin berteman dengan Lin agar mendapatkan contekan. Tapi Pat tidak ingin diberikan contekan secara gratis. Si Pat ingin membayar Lin 1,2 juta untuk satu mata pelajaran. Dan si Pat ini mengatakan ke Lin kalau dia masih punya 5 teman lagi yang ingin bergabung. Bisa dibayangkan sendiri tuh, udah dapat berapa duit per semesternya. Mendengar itu, Lin matanya langsung hijau dan menyetujuinya. Skin berpindah ke rumah Lin yang sedang memainkan piano. Dia teringat ibunya yang telah cerai dengan ayahnya. Tiba-tiba Lin mendapatkan ide cara untuk memberikan contekan kepada 7 orang yang ingin menyontek dia, yaitu dengan memakai kode piano. Ini ngauงูข้อนี้คอควายอันนี้ขอไข่อันนี้กอไก่ Dengan kepintaran si Lin, teman-temannya berhasil menyontek dan dapatlah mereka nilai yang bagus. Berita kalau Lin memberikan contekan tersebar luas, jadi banyak orang yang ingin bergabung dengan berkedok les piano. Ini Beng. Dia juga sangat pintar, 11-12 lah sama Lin. Mereka berdua mendapatkan beasiswa di tahun itu. Tibalah kelas 11. Lin dan Beng mengikuti perlombaan remaja jenius. Karena kepintaran mereka berdua menang. ทีมที่ได้เป็นทีมจีเนียสประจำสัปดาห์นี้ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญาครับ Skin berpindah ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah ini memberi tantangan kepada mereka berdua untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tapi sayangnya, hanya ada satu orang yang mendapatkannya. Skin berpindah ke Beng yang disamperi oleh Tong. Ini Tong, salah satu murid les pianonya Lin. Karena Tong terlalu pintar, dia tidak bisa menghafal kode piano yang diajarkan oleh Lin. Dia ingin menyontek ke Beng karena Tong ini keceplosan. Si Beng mengetahui kalau Tong membayar Lin agar dapat contekan. Saat ujian pun tiba. Seperti biasa, Lin siap untuk memberikan contekan. Karena ada 2 set, Skin kali ini begitu menegangkan karena dikejar oleh waktu. Tong yang kesulitan dibantulah oleh Lin dengan menukarkan lembar ujiannya. Si Beng yang mengetahui Tong mencontek Lin melaporkan ke guru pengawas. Mungkin di sini guru pengawasnya mikir tidak mungkin nyontek karena ada 2 set. Karena tidak ada respon dari guru pengawas, si Beng melaporkannya ke kepala sekolah.
Dipanggillah si Lin dan Tong untuk menghadap kepala sekolah. Awalnya tidak ketahuan, sampai akhirnya kepala sekolah menemukan Lin mengerjakan 2 set soal sekaligus. Kejadian ini mengakibatkan si Lin tidak mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan otomatis yang mendapatkan beasiswa tersebut adalah si Beng. Menurut kalian si Beng ini gimana? Dia terlalu jujur atau licik? Komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Sam Keceng. Oke, lanjut. Kelas 12, di mana Grace diajak Pat untuk makan bareng sama orang tua si Pat. Dan orang tua si Pat ini ingin kalau Pat dan Grace mengikuti tes STIC. STIC ini adalah tes untuk masuk ke perguruan tinggi di Amerika. Awalnya Lin menolak karena mustahil, tapi dengan iming-iming akan diberi uang 247 juta, akhirnya Lin mengiyakan tantangan tersebut. Karena kepintaran si Lin, dia menemukan cara untuk mendapatkan bocoran soal ujian. Tapi kali ini Lin ingin mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara mengajak semua peserta STIC yang berada di Thailand untuk mengikuti program yang dibuat oleh si Lin. Si Pat ditunjuk untuk merekrut semua peserta STIC. ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ต้องการคะแนน ST สำหรับอนาคตดีๆที่ตัวเองได้หวัง Niat bener nih si Pat, sampai mengadakan seminar ginian. Oke, saya jelasin secara singkat ide tersebut. Lin pergi ke Sydney untuk melakukan ujian STIC. Karena perbedaan waktu 4 jam. Pat dan Grace yang berada di Thailand ditugaskan untuk melakukan produksi pensil yang sudah ada kunci jawabannya. Setelah pensil itu jadi, pensil diberikan ke klien dan klien yang sudah mendapatkan pensil akan diantar dengan Gojek agar sampai ke tempat ujian dengan tepat waktu. Tapi di sini Lin ada kendala. Dia hanya dapat mengerjakan setengah ujian tersebut. Lin membutuhkan si Beng untuk melakukan misi ini. Dibujuklah si Beng untuk membantu Lin. Bukan hal yang mudah untuk membujuk si Beng, tapi akhirnya dia mau untuk melakukannya. Tibalah saat ujian STIC. Sesi 1 berjalan dengan lancar. Bang dan Lin masuk ke kamar mandi untuk mengirimkan jawaban ke Grace dan Pat yang berada di Thailand. Pat dan Grace bersiap mencetak kunci jawaban di pensil. Peserta yang lainnya berkumpul beserta Gojek yang siap mengantarkan mereka. Tibalah di sesi kedua. Di sini mereka berdua sudah mulai dicurigai oleh pengawas. Lin yang tenang selamat waktu digerebek oleh petugas. Your exam is about to start. Please go back to class. Thank you. Sayangnya Beng yang panik ketahuan dan didiskualifikasi. Lin kembali lagi ke kelas untuk menyelesaikan semua soalnya. Setelah semua soal sudah dihafalin, untuk meninggalkan jejak, Lin menyogrok mulutnya dengan pensil agar Lin punya alasan untuk keluar dari kelas tersebut. Setelah Lin keluar dari kelas, Lin mengirimkan semua kunci jawaban ke Grace dan Pat. Tapi tidak semudah itu. Lin dikejar oleh pengawas karena dicurigai juga. Di sisi lain, peserta atau klien yang telah berkumpul mulai panik karena belum jadi pensil yang berisikan kunci jawaban. Kembali lagi ke Lin, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untungnya semua kunci jawaban sudah dikirim ke Grace dan Pat sebelum Lin tertangkap. Skin berpindah ke Beng yang dinyatakan tidak dapat masuk ke universitas luar negeri dimanapun. Lin yang telah sampai ke Thailand menyesal dengan perbuatannya yang mengakibatkan Beng didiskualifikasi. Lin memutuskan untuk menjauhi Grace dan Pat. Di akhir film, Beng mengambil jatah uangnya di Pat, dan peserta yang mengikuti STIC semua lulus dengan hasil yang memuaskan. Setelah itu, Beng mengajak Lin untuk melakukan perbuatan yang sama lagi, tapi kali ini si Lin menolak. Beng yang merasa tidak adil mengancam Lin untuk membocorkan kejadian saat ujian STIC. Lin tidak takut dengan ancaman dari Beng. Akhirnya Lin disidang oleh pihak STIC.
Selesai sudah film ini. Menurut pendapat saya pribadi, film ini seru dan menegangkan. Dengan backsound seperti film action, film ini bikin deg-degan saat melihatnya. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, bisa like, dan kalau nggak suka bisa dislike. Jangan lupa subscribe channel Sam Keceng agar saya segera dimonetize sama YouTube. Bye-bye.